Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Karama Sandianti Ningrum Fauzi Putri dengan NIM 2511111200002 dari Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi. Baik, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan terkait sistem reproduksi wanita. Baik, jadi sebelum kita mengetahui apa saja bagiannya, kita harus mengetahui nih, sistem reproduksi wanita itu meliputi organ-organ yang berfungsi untuk apa biasanya. Jadi sistem reproduksi wanita itu meliputi organ untuk reproduksi, oogenesis, terdapat hormon pada wanita, fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan juga laktasi. Organ reproduksi ini dibagi menjadi dua organ, yaitu organ reproduksi eksternal dan juga organ reproduksi internal. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini ada sistem reproduksi wanita yang dibagi bagian internal, lalu ada eksternal dan juga atau bisa disebut juga eksternal. Jadi bagian internal atau bagian dalam itu terdapat ovarium dan juga saluran reproduksi. Di bagian saluran reproduksi sendiri dibagi menjadi tiga. Ada tuba uterina atau biasa kita sebut dengan tuba falopi, lalu ada uterus dan juga vagina. Kemudian untuk sistem reproduksi wanita bagian eksternal atau bagian di luar itu terdapat labium mayora, labium minora, klitoris, vestibulum, mons pubis dan juga himen. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian dari fungsi dan juga bagian organ reproduksi wanita di bagian luar. Jadi di bagian luar itu terdapat mons pubis atau biasa disebut mons veneris. Di mons pubis sendiri itu merupakan jaringan lemak subkuntan berbentuk bulat yang lunak dan juga padat serta merupakan jaringan ikat di atas simipis pubis. Kemudian di mons pubis sendiri itu banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Kemudian mons pubis itu berperan dalam sensualitas dan melindungi simipis pubis selama koitus atau biasa disebut dengan hubungan seksual. Lalu kemudian mons pubis sendiri juga semakin bertambahnya usia, jumlah dari jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan biasanya rambut pubis akan menipis. Selanjutnya itu ada bagian dari klitoris. Jadi klitoris adalah organ pendek, biasanya berbentuk silinder dan juga dia adalah organ erektil yang terletak di bawah arcus pubis, di mana dari ujung badan klitoris ini dinamakan dengan glans dan juga lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang, maka glans dan badan klitoris ini akan membesar. Lanjut, ada labia mayor atau biasa kita sebut dengan labia mayora. Itu adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Jadi karena dia itu adalah lipatan, jadi ada dua lipatan dan biasanya itu yang menyatu dengan mons pubis. Biasanya dia itu memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor. Lalu dia itu akan berakhir di perineum pada garis tengah. Untuk panjangnya sendiri biasanya 7-8 cm. Untuk lebar itu biasanya 2-3 cm dan juga ketebalannya itu 1-1,5 cm. Dan dia itu biasanya juga agak meruncing pada ujung bawahnya. Dan untuk labia mayor itu melindungi labia minor, meatus uranius. Biasanya juga labia mayor ini akan melindungi labia minor, meatus uranarius dan juga introitus vagina atau biasanya lubang vagina. Jadi juga memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan biasanya ditutupi dengan rambut yang kasar, sama dengan rambut di mons pubis, dan dia akan semakin menipis ke arah luar perineum. Kemudian di bagian ini juga mengandung suplai kelenjar sebasea dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Kemudian ada labia minor. Kalau tadi sudah disebutkan tentang labia mayora, di sini ada labia minora atau labia minor yang biasanya terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut, yang biasanya memanjang ke arah bawah dari bawah
klitoris dan menyatu dengan forehead. Nah, untuk pembuluh darah yang banyak membuat labia ini akan berwarna merah karena banyak pembuluh darahnya, maka warnanya itu akan seperti merah kemerahan dan juga akan memungkinkan si labia minor ini untuk membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Kemudian biasanya labia minor ini memiliki ruangan di mana antara kedua labia minor itu biasanya disebut dengan vestibulum. Lanjut, tadi aku udah ada nyebutin tentang vestibulum. Jadi tadi aku bilangnya itu kan seperti ruangan di antara labia minor. Jadi vestibulum sendiri itu berbentuk lonjong, biasanya terletak antara labia minora, klitoris dan juga forehead. Nah, untuk vestibulum sendiri itu terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parauretra, atau biasa kita juga sebut vestibulum minus atau scan. Terus ada vagina dan kelenjar paravagina, yaitu vestibulum maius, vulva vagina dan atau Bartholin. Lalu juga ada permukaan dari vestibulum ini yang tipis dan agak berlendir, sehingga mudah teriritasi oleh bahan kimia panas dan juga friksi. Contohnya seperti saat seseorang menggunakan celana jeans yang ketat, maka dia akan jadi kayak lebih mudah untuk teriritasi. Lanjut, ada himen. Himen sendiri itu merupakan lipatan yang tertutup oleh mukosa di sebagian dan juga bersifat elastik. Tetapi himen ini kuat dan juga terletak di sekitar introitus vagina. Jadi pada wanita yang perawan, himen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam, pada insersi tampon, juga menstruasi atau koitus. Lalu himen ini bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang himen menutupi seluruh orivisum yang menyebabkan himen tertutup secara abnormal. Di mana setelah pemasangan alat, pemakaian tampon atau melahirkan, pervaginam dapat terlihat sisa robekan himen atau biasa disebut dengan karunculae himen atau karuncula myrtiformis. Oke, kita lanjutkan ke bagian bagian dan fungsi organ sistem reproduksi yang bagian internal. Jadi untuk bagian internal sendiri itu terdapat ovarium. Jadi ovarium itu merupakan kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus yang terikat oleh ligamentum uterus, di mana ovarium ini berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovari propium terletak pada lapisan belakang ligamentum latum, di mana bagian ovarium ini yang berada di dalam cavum peritoni yang dilapisi oleh epitelium kubik silindrik disebut dengan epitelium germinativum. Lanjut, kemudian di bagian selanjutnya itu ada tuba fallopi atau biasa tadi disebut dengan tuba uterina. Jadi tuba fallopi sendiri itu terdiri dari beberapa bagian atau biasa disebut dengan pars. Itu ada pars interstitialis atau bagian tuba yang terdapat di dalam uterus. Kemudian ada juga pars ismica atau bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan juga tuba. Kemudian ada pars, itu adalah bagian yang ampularis, di mana bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Kemudian ada bagian yaitu disebut infundibulum atau bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang bisa disebut dengan membrae, yang biasanya untuk melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Kemudian ada uterus. Uterus itu yang bentuknya itu seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis yang diantaranya itu ada rektum dan juga kandung kemih. Panjang uterus sendiri itu 7 sampai 7,5 cm
dan lebarnya itu 5 cm, dan untuk bagian ketebalannya itu di 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa itu biasanya terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteversiofleksi, yaitu membentuk sudut dengan vagina. Kemudian ada korpus uteri yang ke arah depan membentuk sudut 100 sampai 130 derajat dengan serviks uteri. Lanjut, dari uterus sendiri itu terdiri dari fundus uteri atau biasa disebut dasar rahim, itu ditutupi oleh peritoneum, di mana biasanya itu berhubungan dengan facies vesicalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas itu bermuara tuba uterin yang menembus dinding uterus. Lalu kemudian ada korpus uteri, di mana di dalamnya terdapat rongga yang bisa disebut dengan cavum uteri yang membuka keluar melalui saluran kanalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin. Lalu ada cervix uteri. Di bagian cervix uteri sendiri itu merupakan bagian uterus yang menyempit berbentuk kerucut dengan apeks yang menjurus ke bawah dan ke belakang dan sedikit lebar di pertengahannya. Nah, serviks itu dibagi atas dua bagian, yaitu portio supravaginali dan juga portio vaginalis. Lanjut, untuk bagian uteri interna sendiri itu terdiri dari endometrium. Nah, di bagian ini itu terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak mengandung pembuluh darah. Jadi bagian korpus uteri endometrium ini licin, dan juga bagian serviks-nya itu berkelok-kelok bentuknya gitu. Kelenjarnya juga bermuara pada kanalis cervicalis. Pertumbuhan dan fungsi endometrium sendiri itu dipengaruhi oleh hormon steroid ovarium. Lalu untuk bagian yang paling tebal atau bisa disebut dengan myometrium, itu adalah lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya pada waktu persalinan dan dapat mengecil kembali setelah plasenta keluar. Lalu ada bagian perimetrium, atau ini lapisan terluarnya ya, itu dilapisi oleh peritoneum visceral yang ditemukan pada dinding korpus uteri serosa atau biasa disebut peritoneum uterus. Lanjut, yang terakhir ada vagina. Jadi vagina itu merupakan penghubung antara genitalia eksterna dan juga genitalia interna. Jadi dia itu sebagai penghubung antara organ bagian luar dan juga bagian dalam. Nah, vagina sendiri itu berukuran di depannya itu 6,5 cm dan untuk di belakangnya itu 9,5 cm. Lalu pada puncaknya itu vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim yang biasa disebut dengan portio. Nah, untuk epitel vagina sendiri itu merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar, akan tetapi mengadakan transudasi. Kemudian ada dinding belakang vagina yang lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistra, dan juga fornix lateralis dextra. Baik, sepertinya sekian dari saya untuk penjelasan terkait sistem reproduksi wanita. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan dalam pengucapan, karena kita masih sama-sama belajar di sini dan saya sangat menerima jika ada masukan atau kritikan. Terima kasih banyak karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.